Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik pariwisata. Pasal 1 yang berbunyi, kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat. Bukti pertama, pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum bagi kemanusiaan dengan sikap toleransi dan menghormati keberagaman agama, falsafah, dan keyakinan moral. Semuanya adalah landasan dan konsekuensi dari kepariwisataan yang bertanggung jawab. Para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan dan wisatawan itu sendiri harus menghormati kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk menghormati keberadaan mereka yang tergolong sebagai kelompok minoritas atau penduduk asli. Dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk membangun kawasan wisata harus memperhatikan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut maupun dari kondisi sosial dan tradisi budaya. Budaya yang sudah tertanam di daerah tersebut tidak boleh digusur atau dihilangkan begitu saja, karena itu bertentangan dengan kode-kode etik pariwisata. Yang kedua, berbunyi kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan secara harmonis dengan kekhasan wilayah atau negara penerima wisatawan dan menghormati undang-undang kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat. Ini sama seperti kayak buku pertama tadi. Buku yang ketiga, masyarakat penerima wisatawan dari satu sisi dan para pelaku usaha pariwisata setempat di lain sisi hendaknya mereka bersikap ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta memahami gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan. Pendidikan dan pelatihan sepatutnya diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani wisatawan. Nah, ini berhubungan dengan jurusan pariwisata juga. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pariwisata, perlu diadanya pendidikan dan pelatihan khusus agar melatih sumber daya manusia tersebut lebih ramah lagi, lebih beretika lagi dalam menyambut wisatawan yang datang. Yang keempat, pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang miliknya. Pemerintah wajib memberikan pelatihan khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan asing. Pemerintah harus menyediakan kemudahan bagi wisatawan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata, dan juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa fasilitas di kawasan industri pariwisata harus dijaga dengan baik, tidak boleh dirusak atau dicuri begitu saja, karena itu melanggar kode etik. Apabila terjadi hal tersebut dapat diberikan hukum dan sanksi sesuai yang berlaku. Butir kelima berbunyi, wisatawan maupun pengunjung yang melakukan perjalanan hendaknya tidak melibatkan diri dalam perbuatan kriminal atau yang diperkirakan sebagai perbuatan kriminal yang melanggar undang-undang negara yang dikunjungi, menjaga tingkah laku dan perbuatan yang dapat dirasakan sebagai menyinggung atau melukai perasaan penduduk setempat atau dapat merusak lingkungan hidup setempat. Mereka harus menghindarkan diri dari pengedaran, penyalahgunaan narkotika, senjata api, barang antik, jenis binatang atau tumbuhan yang dilindungi, atau budaya berbahaya atau yang dinyatakan dilarang oleh perundang-undangan di negara yang dikunjungi. Di buku 5 menjelaskan bahwa wisatawan yang datang itu tujuannya itu hanya berwisata. Selain itu tidak boleh seperti mengikuti kegiatan kriminal seperti senjata api, narkotika. Itu kan kegiatan dilarang oleh negara atau di daerah tersebut. Apabila wisatawan melanggar undang-undang negara yang dikunjungi, mereka berhak dapat terjadi hukum yang berlaku. Butir ke-6 menjelaskan wisatawan dan pengunjung berkewajiban untuk lebih mengenal karakteristik negara yang akan dikunjungi. Bahkan sebelum memulai perjalanan, mereka harus menyadari resiko kesehatan atau keselamatan yang berkaitan langsung dengan perjalanan yang dilakukan keluar dari lingkungan kehidupan sehari-harinya, dan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menekan sekecil-kecilan kemungkinan terjadi resiko tersebut. Di sini dijelaskan bahwa sebelum wisatawan berpergian, dia harus meriset atau menggali informasi negara atau tempat yang mereka akan kunjungi, supaya mereka itu bisa mempersiapkan bekal atau pengetahuan yang lebih agar tidak kebingungan saat berada di negara tersebut. Karena apabila mereka minim informasi, mereka akan kebingungan, bahkan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar dugaan. Pasal kedua
Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Bukti pertama, kepariwisataan adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan budaya. Haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Tatkala diwujudkan dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap untuk memahami hakikat perbedaan penduduk dan kebudayaan serta kebinekaannya. Jadi Wiki itu menjelaskan bahwa adanya sifat keterbukaan antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Jadi mereka itu bisa belajar mandiri atau toleransi terhadap perbedaan penduduk dan kebudayaan serta kebinekaannya. Bukti kedua yaitu kegiatan kepariwisataan harus menghormati kesertaan laki-laki dan perempuan, harus mendorong pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak-hak individu dari kelompok yang rawan keberadaannya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, penderita cacat, kelompok etnik minoritas, dan kelompok penduduk asli. Yaitu di dalam kawasan wisata, di dalam kawasan wisata itu harus ada keseratan antara laki-laki, perempuan. Itu ada kelompok khusus dari penderita cacat, kelompok etnik minoritas, atau kelompok penduduk asli. Jadi itu di kawasan wisata harus ada ramah terhadap disabilitas seperti toilet untuk disabilitas atau tangga yang ada buat naik kursi rodanya gitu, buat mempermudah disabilitas untuk menikmati kawasan wisata tersebut. Yang ketiga, eksploitasi kemanusiaan dalam segala bentuknya, khususnya seks terutama yang berkaitan dengan anak-anak, adalah bertentangan dengan tujuan dasar kepariwisataan dan pengingkaran terhadap tujuan mulia kepariwisataan. Dalam hubungan ini, sesuai dengan peraturan internasional, harus dilakukan sekeras-kerasnya dengan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan dan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya oleh baik negara yang dikunjungi maupun oleh negara asal pelaku dari pelanggaran tersebut, walaupun itu dilakukan di luar negeri. Dan di sini dijelaskan dengan jelas segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak atau seks itu harus dijatuhi hukum yang setimpal. Jadi negara yang dikunjungi dengan negara asal dari wisatawan tersebut ada menjalin komunikasi gitu. Hendaknya ini wisatawan ini harus dihukum sebagaimana gitu. Soalnya kan dia berkunjung ke negara orang, jadi harus bersikap dengan baik. Kalau bersikap dengan melenceng itu dapat mendapatkan hukuman yang sesuai lah dengan perlakuan dari wisatawan tersebut. Bukti keempat menjelaskan perjalanan dilakukan dengan tujuan keagamaan, kesehatan, pertukaran pendidikan dan kebudayaan dan atau bahasa merupakan bentuk kepariwisataan yang menguntungkan yang semata diberi dorongan untuk memajukannya. Nah, di bukti ini dijelaskan itu ada wisatawan tuh nggak hanya berpergian santai atau mencari alam tuh, jadi itu ada tujuan keagamaan, kesehatan, pertukaran pendidikan dan kebudayaan atau bahasa. Jadi sering di Indonesia atau di luar negeri itu sering pertukaran mahasiswa antara universitas negeri yang di Indonesia dengan universitas negeri yang di luar negeri. Nah, itu ada hubungan simbolis mutualisme lah, yang luar negeri masuk ke sini, yang punya kita itu masuk keluar ke negara tersebut, dan itu harus diberi support untuk memajukannya. Bukti yang kelima, pengenalan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan kepariwisataan tentang pemanfaatan kepariwisataan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun juga resiko-resikonya, hendaknya diberi dorongan untuk memajukannya. Nah, di ini sangat penting sih ya buat kurikulum, bahwa pariwisata itu nggak hanya jalan-jalan, nggak hanya habisin duit, nggak hanya apa gitu. Dan pariwisata itu ada manfaatnya dari bidang ekonomi juga, sosial dan budaya. Dan ini harus diaplikasikan kepada siswa atau murid-murid di lembaga pendidikan buat wawasan pengetahuannya itu bertambah tentang pariwisata. Pasal yang ketiga yaitu kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan. Di buku pertama menjelaskan semua pemangku kepentingan pembangunan pariwisataan harus menjaga lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal, berkelanjutan, dan berkesinambungan yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan. Nah, di poin ini menjelaskan itu dalam membangun kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup yang ada di sekitar itu agar di generasi selanjutnya tidak mendapatkan efek yang negatif buat apabila terjadi kerusakan di lingkungan hidup sekitar di kawasan wisata tersebut.
butir yang kedua yaitu semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi serta menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah dapat diberi dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal. Nah, di poin ini dijelaskan adanya mengurangi penggunaan limbah atau sampah yang berlebihan itu bisa merusak pembangunan kepariwisataan. Jadi itu kita harus menggunakan produk yang tidak menghasilkan sampah seperti air minum, botol air minum. Kita nggak usah beli di warung-warung, kita bawa dari rumah dengan menggunakan botol air minum. Jadi dengan cara itu kita bisa menghemat biaya juga, jadi bisa mengurangi sampah juga. Di poin ketiga, pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anak-anak sekolah, dan memeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa adalah untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan perekonomian lokal. Dan keempat, infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan binatang yang dilindungi. Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif seperti padang gurun, wilayah kutub, dan wilayah pegunungan yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis, atau daerah rawa-rawa sebagai wilayah yang tepat untuk mengembangkan taman nasional atau wilayah dilindungi. Nah, di sini tuh dijelaskan dalam membangun infrastruktur kepariwisataan itu harus memperhatikan kehidupan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk melestarikan spesies. Jadi ini jangan asal bangun aja. Ini ada tanah, ada wilayah yang indah, bagus, bangun tanamannya digusur, hewan-hewannya diburu habis, itu tidak boleh, soalnya itu dapat melanggar kode etik pariwisata. Poin yang kelima, wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan. Sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung setempat. Jadi di dalam wisata alam atau ekologi itu kegiatan yang mendukung dan memperkaya meningkatkan reputasi kepariwisataan. Jadi harus menjaga warisan alam dan harus menghormati penduduk setempat agar pembangunan wisata tersebut dapat dukungan dari masyarakat setempat. Nama saya Andi Muhammad Kevin Anoval Alifian, NIM 152011413059. Pasal 4. Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri. Penjelasan. Kepariwisataan merupakan suatu media yang dapat menjelaskan sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya ini didapat dari warisan para leluhur. Tidak heran apabila suatu destinasi wisata yang berkaitan dengan sejarah dan budaya perlu perhatian lebih. Destinasi wisata ini merupakan cagar budaya yang harus dirawat. Perlunya perawatan dan pengembangan warisan ini untuk bisa diperkenalkan generasi berikut. Maka penting dalam penerapan warisan budaya kepariwisataan serta perawatan dan pengembangannya. Contoh, Candi Pari merupakan warisan kebudayaan khususnya Sidoarjo. Candi bercorak Buddha ini memiliki sejarah kerajaan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Peninggalan ini sangat berharga dalam bidang pariwisata. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan destinasi wisata itu sebagai cagar budaya. Perbaikan dan perawatan dilakukan secara rutin agar suatu hari nanti generasi berikut bisa mengetahui sejarah Majapahit secara langsung yang terkandung dalam Candi Pari. Pasal 5. Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Kepariwisataan merupakan salah satu media yang dapat menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membentuk destinasi wisata, pembentuk destinasi wisata berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bagi setiap pihak. Contoh, di Ngingas, Kabupaten Sidoarjo memiliki suatu destinasi wisata. Destinasi wisata ini bernama Kampung Logam. Tempat ini dikelola oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Masing-masing pihak mendapatkan manfaat. Pemerintah mendapat
pendapatan daerah, sedangkan masyarakat dapat mempertahankan sosial budaya warisan dari para leluhurnya serta mendapatkan kesempatan kerja. Pasal 6. Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan. Kepariwisataan ini dijalankan oleh beberapa pihak pelaku wisata seperti tur agen, pemerintah, aparat keamanan, termasuk masyarakat. Sebagai mana mestinya pihak pelaku wisata harus memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan. Bentuk pelayanan optimal seperti keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, keramah tamahan, dan lain-lain. Pelayanan optimal tanpa membedakan kasta yang berlaku baik di domestik maupun mancanegara. Contoh, Candi Borobudur adalah sebuah destinasi spiritual penting bagi agama Buddha. Pada hari tertentu, umat Buddha akan menjalankan ibadah di sana. Disinilah tugas pihak pelaku wisata untuk memberikan pelayanan secara optimal. Tour travel menyediakan kemudahan bagi wisata seperti alokasi waktu, venue, akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Aparat keamanan diharapkan dapat memberikan keamanan ketertiban agar wisatawan dapat fokus dalam beribadah. Pemerintah memberikan kemudahan umat Buddha untuk beribadah baik dalam domestik maupun mancanegara. Terdapat beberapa cara agar pemerintah dapat memberikan kemudahan umat Buddha untuk beribadah, seperti mendirikan fasilitas seperti transportasi, akomodasi, dan juga yang lain-lain. Termasuk masyarakat yang memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menjaga kebersihan Candi Borobudur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kelvin Dapadwito. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pasal-pasal mengenai kode etik pariwisata, mulai dari pasal 6 tentang kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan pariwisataan, pasal 7 mengenai hak dasar berwisata, pasal 8 mengenai pasal tentang kebebasan bergerak wisatawan. Nah, pasal 6 ini pada ayat 5 menjelaskan tentang pemerintah mempunyai hak dan kewajiban khususnya pada situasi krisis untuk memberitahu kepada warga negaranya akan terjadi suatu keadaan yang serius atau suatu kejadian yang menyulitkan warganya. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu berita terkini tentang COVID-19. Nah, para pemerintah ini harus menginfokan bahwasannya kondisi ini sangat menyulitkan bagi warga negaranya dan juga pemerintahan. Jadi maka dari itu pemerintah harus istilahnya memberitahu ke warga negaranya untuk keadaan-keadaan yang sulit. Nah, pada pasal 6 ini mengandung tentang makna dari media, bahwasannya media harus mengkhususkan pariwisataan, mulai dari memberitahu hal-hal yang jujur atau yang istilahnya bersifat intelektual atau aktual tentang pariwisata. Nah, informasi ini harus diberikan kepada para konsumen atau para wisatawan yang akan datang ke negara itu. Nah, selanjutnya ada pasal 7. Pasal 7 ini menjelaskan tentang hak dasar berwisata. Mulai dari pasal-pasalnya, saya ambil rangkumannya itu bahwasannya pasal ini menjelaskan tentang hak dasar untuk melakukan wisata. Itu sifatnya universal. Jadi hak ini itu atau pasal ini harus sesuai dengan adanya wisatawan yang melakukan wisata dengan jam kerja yang ditetapkan oleh setiap perusahaan. Jadi kegiatan berwisata itu berpacu dengan adanya jam kerja dari perusahaan itu. Jadi tidak ada kemungkinan jika perusahaan membatasi adanya jam kerja secara wajar serta waktu liburan, perkala yang waktu liburan tersebut tetap dibayar seperti yang dijamin dalam pasal 24 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya ada pariwisata sosial. Pariwisata sosial khususnya pariwisata yang melibatkan kelompok. Ini memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengisi waktu luang dalam melakukan perjalanan atau berlibur. Dan kegiatan ini bersifat untuk mengembangkan apa yang seharusnya didukung oleh pemerintah. Oke, selanjutnya ada pasal 8, di mana pasal 8 ini menjelaskan tentang para wisatawan atau pengunjung harus mendapatkan hak kebebasan dalam berkomunikasi, dan juga para wisatawan ini harus diperlakukan sesuai dengan adanya pemerintah yang memperlakukan warga negaranya sendiri ya. Jadi itu adalah hak-hak atau
pasal-pasal yang tergandung dalam Kode Etik Pariwisata pasal 6, 7, dan 8. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal yang ke-9, yaitu hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata. Yang pertama adalah hak dasar dari tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait haruslah dapat dijamin melalui pengawasan pemerintah di tingkat nasional atau di tingkat lokal, baik dari negara asal pekerja maupun dari negara penerima pekerja, dengan penuh perhatian terhadap kendala-kendala khusus yang terjadi akibat dari sifat musiman kegiatan mereka, dimensi global dari industri pariwisata, dan fleksibilitas yang sering diperlukan sebagai akibat dari sifat pekerjaan mereka. Yang kedua adalah tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri pariwisata serta kegiatan terkait lainnya mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pelatihan awal maupun berlanjutan yang sesuai. Mereka harus diberikan perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian akan pekerjaan harus dapat ditekan sekecil mungkin, dan suatu status khusus, terutama tentang status sosial mereka, hendaknya dapat disediakan bagi pekerja musiman di sektor ini. Yang ketiga adalah setiap orang, baik sebagai pribadi maupun mewakili perusahaan, sejauh ini memiliki kemampuan maupun keterampilan yang diperlukan, harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatan profesinya di bidang pariwisata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu. Pengusaha dan penanam modal, terutama di bidang kecil dan menengah, harus memiliki kesempatan yang luas di sektor pariwisata dengan pembatasan-pembatasan minimal yang berkaitan dengan persyaratan legal maupun administratif. Yang keempat, pertukaran pengalaman bagi para pemimpin dan pekerja bagi sebagai negara, baik dibayar maupun tidak dibayar, turut memberikan sumbangan atas pengembangan industri pariwisata dunia. Kegiatan seperti ini harus dapat dibantu sejauh mungkin, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun konvensi internasional. Yang kelima, sebagai faktor solidaritas yang tidak tergantikan. Dalam pertukaran internasional yang tumbuh secara dinamis, perusahaan multinasional hendaknya tidak memanfaatkan posisi dominannya yang terkadang mereka tempati. Mereka harus menghindarkan diri untuk menjadi alat model sosial budaya yang artifinansial yang dipaksakan terhadap masyarakat setempat, sebagai ganti terhadap kebebasan mereka berinvestasi dan berusaha yang seharusnya diakui. Mereka harus melibatkan diri dalam pembangunan setempat, menghindari pengiriman keuntungan yang berlebihan ke negara asal atau melakukan impor bahan-bahan yang melebihi sehingga akan mengurangi kontribusinya terhadap perekonomian setempat di mana mereka berada. Yang keenam adalah kemitraan dan pembangunan hubungan yang seimbang antara pengusaha dari negara pengirim wisatawan dengan pengusaha dari negara penerima wisatawan akan turut menyumbang keberlanjutan pembangunan kepariwisataan dan distribusi keuntungan yang berkeadilan. Untuk yang pasal yang ke-10 adalah pelaksanaan prinsip kode etik pariwisata dunia. Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerja sama dalam melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata serta memantau efektivitas pelaksanaannya. Para pemangku kepentingan pembangunan pariwisataan harus mengakui peranannya sebagai organisasi internasional. Di antaranya pada urutan pertama adalah Organisasi Kepariwisataan Dunia.
dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembangunan kepariwisataan, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup maupun kesehatan, dan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional. Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap kode etik pariwisata dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memiliki yang tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisataan. Baik, itu tadi adalah 10 kode etik dari kepariwisataan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.